Teman-teman, setiap hari kita selalu menunggu kabar terbaru dari peristiwa hilangnya Darel ya. Tapi hingga saat ini masih saja belum ada kabar-kabar yang bisa menggembirakan kita. Nah, nggak ada salahnya dan kita selalu semangat untuk memantau kasus ini agar kasus ini tidak sampai seperti kasus kematian Ibu Tuti dan Amel yang tenggelam begitu saja. Setiap ada perkembangan, ada titik terang, kemudian titik gelap lagi. Selalu begitu dan begitu. Saya harap di kasusnya Darel ini akan ada titik temu, akan ada terungkap, dan harapan saya Darel masih hidup. Di kesempatan kali ini saya ingin memprediksi, tapi sekali lagi saya ingatkan, prediksi ini masih memperkirakan, belum memastikan. Dan saya juga masih manusia biasa, jadi tolong jangan menuntut kesempurnaan dari prediksi saya yang harus pasti benar, yang harus pas dan lain sebagainya. Karena yang namanya prediksi ini kadang-kadang juga meleset, kadang-kadang bisa juga tembus seperti saya saat memprediksi peristiwa kematian di keluarga Kalideres itu bisa dikatakan 90% benar prediksi saya. Juga prediksinya kasusnya Sambo itu juga banyak kebenarannya. Dan entah diprediksi untuk kasusnya Darel ini nanti tembus atau tidak, saya juga masih tanda tanya. Karena saya juga manusia biasa ya teman-teman, jadi jangan menuntut kesempurnaan dari prediksi saya. Tapi yang namanya manusia memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Kebetulan kemampuan saya di bidang ini, makanya saya ingin sedikit banyak membantu dan memberi clue-clue yang perlu didalami lebih lanjut di dalam penyelidikan. Dan sekarang ini ingin saya prediksi adalah bagaimanakah kronologi kejadiannya. Saya ingin terhubung dengan energi Darel nanti, kronologi awal dia bertemu dengan seseorang yang kemudian hilang. Kalau kita berpikir secara logika ya, Darel ini tinggalnya di Jakarta, ke Subang keperluannya untuk mudik. Kemudian dalam hitungan beberapa jam, nggak sampai lama, Darel sudah hilang. Pastinya ada seseorang yang mengetahui kedatangan keluarga Darel ke Subang. Nah, siapakah yang memberitahukan orang ini sehingga begitu saset dalam mengambil Darel? Andai kata Darel ini diambil orang asing melalui pembiusan, pastinya orang asing ini juga mengetahui kabar Darel, kabar kedatangan Darel. Itu yang menjadi tanda tanya saya. Nah, siapakah yang pertama kali mengembar-gemborkan bahwa Darel ini ada kaitannya kasus mistik? Itu juga perlu ditanda tanyai ya. Apa motivasinya atau apa tendensinya dia menyebarkan berita seperti itu? Kemudian andai kata dari pihak keluarga, ini masih praduga tidak bersalah ya. Andai kata dari pihak keluarga, mengapa pihak keluarga ini sampai harus lapor ke pihak kepolisian? Harusnya kalau memang andai kata Darel ini misalnya diadopsi oleh keluarga yang lainnya, toh bisa dengan cara damai, dengan cara kekeluargaan, tidak sat-set kemudian hilang. Apakah di sini ada pihak-pihak dari keluarga yang mungkin ada yang setuju atau yang tidak, atau mungkin ada yang merencanakan tanpa melibatkan dari keluarga inti? Nah, ini yang membuat kita masih bertanda tanya ya teman-teman. Andai kata si Darel ini mungkin diadopsi oleh keluarga yang lainnya, kan bisa secara kekeluargaan, ya. Tapi di sini masalahnya menjadi riuh, heboh dikarenakan yang dibungkus oleh mistis dan lain sebagainya. Mari kita gali di sini awal muawal Darel hilang. Saya mulai terprediksi nanti dari saat Darel datang, ya. Bagaimanakah perasaan Darel saat bertemu dengan seseorang itu? Tapi prediksi ini kadang-kadang juga bisa menelusuri dari jejak Darel, juga bisa tidak loh ya. Karena terhubung dengan energi Darel saya. Saat itu kamu kan bermain-main, kamu kan kabarnya mengejar ayam, dan kamu juga kabarnya bolak-balik ngambil biskuit dari rumah depan ke rumah kosong dan lain sebagainya. Siapakah
yang kamu temui terakhir kali sebelum kamu dibawa kabur? Apakah orang itu kamu kenal atau tidak? Apakah orang itu kamu kenal atau tidak? Ada despondensi. Despondensi ini keputusasaan, kelelahan, dan lain sebagainya. Ketika saya tanya, siapakah yang kamu jumpai, yang kamu temui terakhir kali? Ada simbol despondensi, ada simbol orang yang lelah. Orang ini kelelahan. Apakah Daryl ini karena hiperaktif, kemudian orang ini melihat Daryl ini begitu lelah, begitu capek, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang dilakukan orang itu terhadapmu? Fight, meyakinkan untuk apa? Untuk trickery, dengan tipu daya. Meyakinkan dengan tipu daya. Dan setelah itu kamu tidak sadarkan diri atau kamu masih mengingat sesuatu. Ada simbol sebuah pertanyaan. Wow, masih sadar. Dalam hati Daryl bertanya-tanya. Ya. Mungkin Daryl ini sudah ada sekalipun dia kecil, masih susah berkomunikasi, tapi di dalam hatinya dia mungkin ada melakukan sebuah pemberontakan, sebuah pertanyaan dalam hati, kenapa, mau dibawa kemana? Mungkin seperti itu. Karena di sini sudah ada tanda-tanda tipu daya. Mungkin Daryl merasa dijauhkan dari lingkungan rumah tersebut, keluarga tersebut. Dari kartu ini teman-teman, ada simbol despondensi. Despondensi ini kelelahan, keputusasaan. Dan disinilah ada seseorang yang meyakinkan Daryl dan dengan tipu dayanya. Bisa juga diartikan begini, dalam kondisi keluarga yang masih kelelahan karena baru datang dari Jakarta, kemudian seseorang ini mengambil kesempatan di dalam kesempitan dengan melakukan tipuan-tipuan manis kepada Daryl. Nah, dan saat itu Daryl masih sadar, makanya dalam hatinya bertanya-tanya, ya. Selanjutnya saya pakai kartu mana ya untuk mencari tahu ini. Apakah saat ini kamu berada di suatu tempat yang membuatmu kecukupan, keberlimpahan, atau sebaliknya? Karena bagaimanapun kita juga agak was-was ya teman-teman. Banyak kasus penculikan anak kemudian disuruh untuk mengemis, disuruh untuk mengamen. Dan juga ada sebagian kasus yang kita tahu bahwa organ tubuhnya juga diambil untuk keperluan dijual. Apalagi di prediksi saya kemarin ada kondisi pelaku ini melakukan seperti itu karena ingin mendapatkan uang. Nah, mari kita gali di sini. Energi Daryl, kondisimu saat ini bagaimana? Kamu hidup berkecukupan, menderita, atau bagaimana? Ada simbol gosip, jadi bahan pembicaraan. Kondisimu saat ini rejection, ada penolakan, ditolak. Selanjutnya ada wisdom, ada kebijaksanaan. Hidupmu saat ini bagaimana? Ada fight, bergandengan tangan di bawah seseorang. Jadi di sini teman-teman, kalau melihat dari ini, si Daryl ini masih hidup untuk saat ini. Semoga saja prediksi ini tembus, ya. Karena saya juga
nggak bisa memastikan loh ya apakah prediksi saya ini benar atau tidak. Tapi nanti kejadian yang akan terbeberkan nanti, atau ketika kejadian ini sudah terbuka, baru saya bisa mengetahui, oh prediksi saya ini tembus, prediksi saya ini nggak tembus, seperti itu. Di sini Darel kondisinya jadi biang gosip untuk saat ini. Ada gosip jadi bahan pembicaraan. Dan di sini juga ada rejection, ada penolakan. Penolakan ini saya mengartikan mungkin karena adanya biang gosip ini, seseorang pelaku yang tadinya misalnya ingin menampung Darel pada akhirnya berusaha untuk menolak, takut tersangkut. Apakah begitu? Ya, apakah begitu? Tapi di sini pada akhirnya ada kebijaksanaan tersendiri, ada keputusan tersendiri di mana ada seseorang yang bergandengan tangan dengan Darel. Anak kecil dan orang dewasa bergandengan tangan. Jadi di sini kayaknya sempat ada penolakan dari orang yang menampung Darel tersebut dikarenakan sudah menjadi bahan pembicaraan di seantero Indonesia ini. Tapi pada akhirnya entah orang ini, entah orang baru, ada kebijaksanaan tersendiri untuk bisa bersama Darel hingga saat ini. Nah, kemudian saya lihat dari kartu yang mana ya? Kartu yang ini ya. Bagaimanakah kondisi kejiwaan Darel saat ini? Bagaimanakah kondisi kejiwaan Darel saat ini? Ada simbol The Chariot. Ada pergerakan. Kondisi Darel saat ini ada renewal, ada kebangkitan, ada kesadaran. Masih sadar. Apakah kamu dalam tekanan saat ini? Ada 2 jam dan 2 koin, yang artinya Darel masih bimbang, masih bingung dengan kondisi saat ini. Dia masih kebingungan. Kenapa saya jauh dari keluarga? Kenapa saya di sini? Kayak seperti itu, masih ada kebingungan. Apakah kamu tertekan di tempat tersebut? Dia bersama dengan seseorang yang disimbolkan raja bawa tongkat, seorang penguasa, seseorang yang memiliki kekuasaan, atau seseorang pemimpin. Nah, pemimpin ini pemimpin apa? Apakah kepala keluarga? Apakah kepala geng? Apakah kepala yang lainnya? Misalnya kepala mafia? Ini yang menjadi tanda tanya kita. Apakah kepala keluarga? Apakah kepala kelompok suatu sindikat? Dan lain sebagainya. Ini ya, ada simbol raja bawa tongkat soalnya. Kemudian, apakah kamu diperlakukan baik dengan orang ini? Ada 7 cangkir, yang artinya 7 cangkir ini berfantasi, halusinasi, keinginan yang berlebihan dan lain sebagainya. Yang artinya untuk Darel ini bisa dikatakan masih ada kondisi-kondisi dia diperlakukan baik, ya, diperlakukan baik. Walaupun ada keinginan Darel misalnya ingin bertemu dengan keluarganya atau bagaimana, karena bagaimanapun di kondisi yang baru ini si Darel masih bimbang, masih kebingungan. Kemudian ada simbol seorang wanita dengan koin-koin. Yang bisa diartikan Darel ini bersama dengan seseorang yang mapan. Dan orang ini sifatnya keibuan. Sifatnya keibuan. Di sini teman-teman ada simbol raja bawa tongkat dan ada simbol seorang ibu yang mandiri, yang mapan hidupnya. Raja dengan seseorang yang mapan. Jadi kondisi lingkungan yang mapan, yang kaya untuk saat ini. Apakah Darel diculik kemudian dijual di keluarga yang kaya untuk diadopsi? Apakah pengadopsian ini tidak diketahui oleh orang tua Darel? Sehingga harus sampai lapor polisi dan lain sebagainya. Seperti di awal video saya tadi, ketika
masalah misalnya ada seseorang yang mengadopsi, tentunya maksudnya bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Ataukah dari keluarga Darel ini tidak mengetahui dari salah satu keluarganya yang memiliki rencana untuk mengambil Darel dan diadopsi orang lain? Karena Darel ini anak yang cakep juga lucu. Nah, ketika dari pihak keluarga ini ada yang kurang menyetujui, pastinya ada pihak-pihak yang melakukan gerakan tersembunyi. Jadi ada yang setuju juga ada yang tidak, ada yang mengetahui juga ada yang tidak. Apakah seperti itu? Di sini masih praduga tidak bersalah. Jadi kita juga masih mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya akan saya prediksi bagaimanakah nasib Darel di keluarga ini ke depannya. Di sini ada keluarga kaya loh ya, keluarga kaya. Bagaimanakah nasib Darel ke depannya atau masa depan Darel di keluarga ini bagaimanakah? Ada simbol ratu bawa tongkat. Ratu-ratunya pada keluar di sini ya. Bagaimanakah nasib Darel ke depannya, masa depannya? Ada simbol 2 tongkat. 2 tongkat ini kemitraan, kerjasama, mengawali sebuah hubungan dan lain sebagainya, artinya seperti itu. Kalau raja bawa tongkat ini seseorang yang memiliki jiwa welas asih, jiwa yang begitu peduli pada keluarganya, pada orang di sekitarnya. Ini ya. Selanjutnya bagaimana masa depan Darel di keluarga ini? Mampu melewati masa-masa sulit? Apakah ini ada kaitannya dengan kartu saya yang artinya jalan buntu, yang sulit ditemukan dan ternyata Darel diadopsi oleh keluarga kaya dan mapan? Apakah seperti itu? Ya entahlah ya, andai kata diadopsi tentunya harusnya bisa secara kekeluargaan loh ya. Selanjutnya nasib Darel, The Star. Apa yang diharapkan Darel bisa terpenuhi di keluarga ini. Ini prediksinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menurut asumsi saya, ini masih asumsi ya, kenapa berita ini begitu viral, kenapa seseorang itu mengetahui Darel sudah sampai di Subang dan tidak dalam hitungan waktu yang begitu lama, kemudian saat diambil saat keluarga sedang lelah, kecapean. Tentunya itu sudah ada rencana-rencana sebelumnya. Ini kalau kita bicara logika, kita tidak bicara prediksi ya. Sudah ada rencana sebelumnya, di mana tentunya rencana ini yang tahu kan dari pihak keluarga juga. Nah, dari pihak keluarga juga mungkin terkoneksi dengan seseorang yang ingin mengadopsi Darel. Mungkin seperti itu. Dan disinilah ada keluarga yang mengetahui rencana itu, juga ada yang keluarga yang tidak mengetahui rencana itu. Keluarga yang tidak mengetahui rencana itu pada akhirnya panik mencari tahu keberadaan Darel dan juga pada akhirnya lapor ke pihak yang berwajib. Tapi keluarga yang mengetahui kronologi kejadian karena sudah terencana, tentunya ya tenang-tenang saja. Apakah begitu? Iya, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau dilihat dari kartu ini, ada simbol orang kaya yang saat ini bersama Darel. Cuman di sini tadi ada penolakan, ada rejection awalnya, ada penolakan. Cuma penolakan ini apakah ditolak orang pertama kemudian diadopsi orang lain, ataukah awalnya penolakan pada akhirnya menerima? Di sini masih tanda tanya, karena setelah ada penolakan tadi ada kebijaksanaan dan ada seseorang yang bergandengan tangan dengan anak kecil. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Apakah ditolak dari orang pertama kemudian ikut orang kedua? Apakah ditolak dari orang pertama tapi kemudian karena kasihan pada akhirnya tetap menerima Darel? Ya, kita lihat saja ke depannya ya. Tapi di sini kehidupan Darel nanti bisa dikatakan lebih enak
Karena di sini Darel berkumpul dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan ekonominya. Tapi kondisi saat ini Darel masih kebimbangan, masih bingung saya ini berada di mana. Ada simbol masih butuh proses adaptasi pada orang-orang keluarga yang mapan ini. Ada proses adaptasi di sini ya teman-teman, dan di sini ada simbol the star. Kehidupan Darel ke depannya mungkin akan lebih baik lagi. Nah, kalau lebih baik lagi ya kita legah ya. Khawatirnya kan Darel ini diambil seseorang kemudian disuruh untuk mengemis dan disuruh untuk begini dan begitu. Khawatirnya seperti itu. Mari kita cross checkkan lagi. Kita cross checkkan lagi ya. Kenapa saya cross checkkan? Karena yang namanya prediksi ini teman-teman masih memperkirakan apa yang terjadi berdasarkan dari kartu-kartu gambar-gambar yang keluar, dan mengartikan itu kadang-kadang kita kurang tepat, kadang-kadang ada melencengnya walaupun gambar-gambar yang keluar itu masih benar. Kita cross checkkan lagi di sini melalui kartu ini ya. Apakah Darel berada di keluarga yang baik-baik? Apakah Darel saat ini berada di keluarga yang baik-baik? Kita cross checkkan dari kartu ini. Ada simbol purifikasi. Purifikasi, sesuatu yang salah nanti ada dibenarkan. Jadi bisa dikatakan masih berproses di sini ya, masih proses kesalahan ini akan dibenarkan. Maksudnya perbuatan salah seseorang pada akhirnya akan ditebus, misalnya ditebus dengan melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah Darel berada di keluarga yang baik-baik? Ada simbol bridge, kelegaan, bernafas, membuat kita lega. Apakah Darel berada di keluarga yang baik-baik? Ada simbol nurturing, pengasuhan. Nah, akan dirawat dengan baik. Nah, ini ya, ini beberapa kartu melambangkan bahwa kondisi Darel saat ini masih hidup dan berada di keluarga yang begitu mencintai Darel. Cuman Darel posisinya saat ini masih bimbang, saya di mana ini? Seperti itu. Tapi nanti kehidupan Darel ke depannya, masa depannya bisa lebih baik kalau ikut dengan orang yang baru.